Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Allahu Akbar. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, disiapkan dulu buku dan alat tulisnya. Sudah siap belajar hari ini? Pastinya anak-anak ibu yang soleh dan soleha tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Yuk disiapkan bukunya dan dibuka bukunya. Pertemuan yang lalu, Lani dan teman-teman sudah berlatih gerakan berjalan meliuk dan mengayun mengikuti irama. Hari ini mereka akan mengulang gerakan tersebut. Alat yang digunakan kali ini adalah lembing. Mereka memperhatikan gerakan yang ditunjukkan guru olahraga. Perhatikan petunjuk berikut. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Sediakan bola plastik. Ikuti urutan gerakan seperti pada gambar. Jangan ragu saat melakukan gerakan. Tubuh yang bergerak secara rutin akan terjaga kesehatannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar ini baik-baik. Perhatikan dan ikuti perlahan seperti pada gambar ya. Selain olahraga secara rutin, kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan proses pembuatan baju berikut ini ya. Perhatikanlah gambar yang pertama. Terlihat seorang petani sedang menanam, merawat, dan sebentar lagi akan memanen tanaman kapas. Setelah dipanen, kemudian akan dipintal hingga menjadi benang. Nah, setelah selesai menjadi benang, kemudian akan dijahit menjadi baju. Baju sesuai dengan yang kita pakai sekarang. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Waktu yang dibutuhkan begitu lama, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja. Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit. Setelah itu, baju dapat dipakai. Nah, sekarang coba hitung waktu kegiatan berikut. Bu Nia pergi ke pasar. Bu Nia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 8.30. Setelah 45 menit, Bu Nia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bu Nia pulang dari pasar? Nah, misalnya dapat kalian jawab, Bu Nia berangkat pukul 8.30.
lama di pasar 45 menit. Jadi Bu Nia pulang dari pasar itu sekitar pukul 9.15. Berikut ini penjelasannya. Perhatikan baik-baik ya. Bu Nia tadi berangkat pukul 8.30. Nah, kita tulis di sini ya. Ternyata Bu Nia di pasar itu selama 45 menit. Nah, artinya belum sampai 1 jam. Jadi kita buat 00.45 menit. Nah, kita lalu menuliskan ya. Kita tulis, tinggal kita jumlahkan saja. 30 ditambah 45 itu sama dengan 75. Nah, seperti ini ya. Lalu 08 ditambah 00 itu sama dengan tetap. Iya, yaitu tetap 08. Nah, hasilnya adalah 08.75. Artinya pukul 8 lebih 75 menit. Nah, pukul 8 lewat 75 menit itu dapat kita tulis seperti ini ya. Pukul 8.00 ditambah 75 menit. Pukul 8.75 menit itu dapat kita tulis sama dengan pukul 8.00 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Mengapa demikian? Karena 75 menit itu sama dengan 60 ditambah 15. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi dapat kita tulis seperti ini. Kita ganti 60 menit itu kita ganti menjadi 1 jam. 15 menitnya tetap. Sehingga kita dapat menjumlahkan pukul 8.00 ditambah 1 menjadi menjadi 9. Untuk angka 15 menitnya tetap ya, tidak berubah. Jadi Bu Nia pulang dari pasar itu pukul 9.15. Dan dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut ini. Bu Nia pukul 9.15 ya sampai di rumah. Berarti jarum pendek menunjukkan angka 9 dan jarum panjang menunjukkan angka 3. Kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Jadi apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Nah, agar belajar dengan nyaman, siswa memerlukan ruang yang rapi, bersih, kemudian ruangan yang jauh dari keramaian, dan ruangan yang memiliki penerangan dan sirkulasi yang cukup. Apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh. Agar belajar dengan nyaman, sekolah perlu menyediakan ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga, dan energi listrik untuk keperluan belajar.
Apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Kewajiban siswa terhadap sarana sekolah adalah menjaga dan merawatnya dengan baik. Untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contoh. Untuk menyalakan lampu, menghidupkan bel sekolah, dan menghidupkan komputer bagi para guru yang bekerja dengan komputer. Tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Nah, contoh perubahan energinya antara lain, saat menyetrika terjadi perubahan energi listrik menjadi energi panas. Saat menyalakan kipas terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Dan saat menyalakan televisi terjadi perubahan energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Beri tanda centang pada gambar yang sesuai, dan beri tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Nah, yang pertama ada gambar Edo sedang menghambur-hamburkan air, dan Udin mematikan keran air setelah menggunakannya. Mana yang dicentang dan mana yang disilang? Iya, gambar Edo kita silang dan gambar Udin kita centang. Kemudian yang kedua, ada gambar 2 orang anak yang sedang membersihkan jendela dan gambar kelas kosong dengan kipas angin yang masih menyala. Manakah yang dicentang dan mana yang disilang? Iya, gambar yang pertama kita centang dan gambar yang kedua kita silang. Karena menyalakan kipas angin dalam keadaan kelas kosong adalah pemborosan energi. Kemudian gambar yang ketiga, terlihat anak sedang mencoret-coret papan tulis. Dan Meli yang menyiram tanaman. Tentu saja yang pertama kita silang, dan yang Meli kita centang. Tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Setiap hari kita menggunakan energi. Tanpa energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas. Semakin lama aktivitas dilakukan, maka semakin besar energi yang digunakan. Hitunglah lama waktu pada kegiatan berikut. Tentukan satuan waktu yang sesuai. Nah, kegiatan yang pertama adalah menyiapkan sarapan. Kegiatan dimulai pukul 5 lebih 45 menit dan selesai pada pukul 6 lebih 15 menit. Maka lamanya adalah 06.15 dikurangi 05.45. 15 tidak bisa dikurangi dengan 45, maka pinjam depannya. Pinjam 1 jam dan dijadikan 60 menit. Jadi 05.75 dikurangi 05.45. 75 dikurangi 45 sama dengan 30. 05 dikurangi 05 sama dengan 0. Jadi lamanya adalah 30 menit. Kegiatan yang kedua adalah perjalanan ke sekolah. Kegiatan dimulai pukul 6 lebih 20 menit dan selesai pukul 6 lebih 45 menit. Lamanya adalah 06.45 dikurangi 06.20. 45 dikurangi 20 sama dengan 25. 06 dikurangi 06 sama dengan 0. Jadi lamanya adalah 25. Kalian harus tetap semangat ya, walaupun tetap kita belajar dari rumah, tetap semangat. Jangan lupa belajar, jangan lupa cuci tangan, dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.